Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismila Sifa. Saya dari kelas 5F grup 3 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bahasa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep ilmu-ilmu sosial budaya. Hal yang akan kita diskusikan pertama yaitu mengenai pengertian ilmu, yang kedua pengertian sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah konsep ilmu sosial dan budaya. Pembahasan pertama yang akan kita diskusikan adalah mengenai pengertian ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu menurut bahasa Arab artinya memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia secara sadar untuk menemukan, mengerti, dan meningkatkan pemahaman dari manusia itu sendiri. Ilmu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, scio, atau sciera yang artinya pemahaman. Pada dasarnya, ilmu itu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu juga merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik serta diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai bidang yang dikaji. Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia yang dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan sebuah konsep yang bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya. Manusia harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa, dan tanpa ilmu juga itu akan merusak dan membuat begitu banyak dampak buruk bagi kita maupun bagi orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pengertian sosial dan budaya. Sosial artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan budaya diartikan sebagai segala sesuatu hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budi yang mengandung cinta dan rasa. Ada begitu banyak pengertian sosial dan budaya menurut para pakar. Yang pertama yaitu Soekarno Sukanto. Ia mengatakan bahwa sosial budaya adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya rasa saling mempengaruhi. Lalu pengertian kedua dari Paul Ernst, beliau mengatakan bahwa sosial budaya adalah sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam kegiatan bersama. Dan yang ketiga yaitu Peter Hirman. Ia mengatakan bahwa sosial budaya adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun menjadi satu kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa sosial dan budaya merupakan segala sesuatu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan bagian dari satu kesatuan sehingga masyarakat itu menjadi dan mengalami cinta dan rasa. Pada dasarnya, ilmu sosial dan budaya itu memiliki hakikat dan ruang lingkup, yaitu ada tiga. Yang pertama, ilmu alamiah atau natural sciences, yaitu meliputi fisika, kimia, astronomi, biologi, botani, dan lain-lain. Sedang yang kedua yaitu ilmu sosial atau social sciences, meliputi sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga pengetahuan budaya atau the humanities, pengetahuan budaya, meliputi bahasa, agama, kesusastraan, kesenian, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konsep ilmu sosial dan budaya. Pada konsep ini terdapat dua frasa atau dua tinjauan yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada ilmu sosial dan yang kedua ada ilmu budaya. Untuk ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial
Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk di dalamnya itu mengenai pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya di dalam sebuah adat kelompok tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu sosial dan budaya merupakan pengetahuan yang diharapkan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep ilmu sosial budaya kepada masyarakat mengenai masalah-masalah sosial manusia dan kebudayaan itu sendiri. Istilah ilmu sosial dan budaya pertama kali dikembangkan di Indonesia yang namanya Basic Humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu humus, yang berarti manusia, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari humanities, diharapkan manusia itu menjadi manusia yang berbudaya dan halus perilakunya untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa di humanities berkaitan dengan nilai-nilai tertentu sebagai homo humanus atau manusia yang berbudaya. Agar menjadi humanities atau menjadi orang yang berbudaya, mereka harus mempelajari ilmu serta mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai manusia itu sendiri, ia juga memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial dan budaya yang ada di dalam kehidupannya. J.J. Honigman membagi kebudayaan menjadi 3 bagian. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit memberitahu bahwa contoh-contoh yang akan saya sampaikan pada bagian ini merupakan adat Sunda. Baik, yang pertama yaitu ada gagasan atau wujud ideal. Ini merupakan kebudayaan yang terbentuk mulai dari kumpulan ide-ide, gagasan, norma yang sifatnya tidak bisa disentuh atau secara tersirat. Contohnya adat Sunda bilang bahwa anak perempuan itu tidak boleh duduk di depan pintu atau di tengah-tengah pintu, katanya nanti akan jomblo. Nah, itu merupakan tersirat atau norma yang berlaku di adat Sunda. Yang kedua ada aktivitas atau wujud tindakan yang dilakukan atau tindakan berpola yang dilakukan di masyarakat tertentu. Contohnya di adat Sunda ini adalah upacara ngalaksa atau sareng tahun. Upacara ini dilakukan sebagai rasa ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil panennya berhasil. Dan yang ketiga yaitu ada artefak. Artefak ini adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas menurut adat dan perilaku. Contohnya adalah alat musik yang berasal dari Sunda. Ada angklung, pohkol, ada calung, ada calempong, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.